dengki, iri terhadap sesama orang iman itu apakah dosa? Karena terkadang kita ini iri, dengki dengan teman, kawan. Itu kan manusiawi. Ya, asalkan tidak diucapkan dan tidak ada gerakan jelek karena iri dan dengkinya. Gerakan jelek itu seperti memasang paku, mencelakai, atau menggunjing. Ya enggak apa-apa, itu biasa, memang hidup seperti itu. Apakah sahabat Nabi dengan sahabat yang lain juga ada rasa dengki atau iri? Ya saya kira semua orang itu sama, mereka kan juga manusia. Makanya Nabi Yakub pernah bersabda pada Nabi Yusuf putranya, la taksyush ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitona lil insani aduwwu mubin. Kamu jangan kisahkan mimpimu pada saudara-saudaramu, karena nanti mereka akan bermakar kepadamu. Setan musuh yang nyata bagi manusia, maksudnya itu kalau ada orang yang punya kelebihan, itu setan tuh menggoda biar yang lain dengki iri itu lewat itu. Kalau selain Al-Quran, mungkin kitab sejarah yang menjelaskan mengenai itu apakah ada? Lah ini di depan ini kitab sejarah, namanya Al-Kamil fit Tarikh, namanya Al-Kamil fit Tarikh. Ini kitab sejarah yang ditulis oleh Ibnul Athir, bukan Ibnu Katsir tapi Ibnul Athir. Kitab yang sangat besar ini sohor di dunia, karena kalau kita mau mencari rujukan perang salib yang paling autentik, paling banyak dirujuk bahkan oleh orang-orang barat pun ya kitab ini. Ini kitab sejarah yang paling lengkap pada zaman kuno. Kitab ini ditirukan oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menirukan kitab ini dengan memberi judul Al-Bidayah wan Nihayah. Nah ini di sini dijelaskan, coba kita baca. Waqala, dan berkata sapa Hasan bin Zaid, sami itu aku telah mendengar kepada Aliyan. Aliyan itu ya Ali, Aliyan, Aliyun, Aliyin itu sama. Wahwa, sedangkan Ali yakhtubu berkhutbah an-nasa pada manusia. Ya maksudnya orang banyak, dan kalimat seperti ini
sopan bagi bangsa Arab, khutbah pada manusia. Kalau bahasa kita kan nggak sopan, manusia loh. Kalau bahasa Arab sopan. Dan anasa itu istilah untuk orang berjumlah banyak. Anasa, anasu, anasi. Wayakulu dan berkata siapa Ali bi'ala sautihi dengan lebih tinggi suara Ali. Artinya berteriak. Ya Yohanes hai khususnya manusia. Maksudnya hai orang-orang khusus. Ayyuha itu khususnya. Inakum sesungguhnya kalian ikutuk siruna memperbanyak. Via mengenai aku. Fi-nya kok diartikan mengenai. Lah karena ini fi-nya itu sababiyah. Untuk menjelaskan mengenai via mengenai aku Ali wa fi Utsman dan mengenai Utsman. Artinya itu menggunjing. Jadi mereka bangsa Arab itu mengistilahkan menggunjing itu untuk siruna memperbanyak. Banyak orang yang membicarakan aku, maksudnya begitu maksudnya. Dan Utsman. Fa'ina masali mangka sungguh gambaranku Ali wa masaluhu dan gambaran Utsman kama qala sebagai mana telah berfirman siapa Allah Ta'ala. Wa naza'na dan telah kami lepas, kami ambil, kami cabut ma'apa fi syudurim di dada-dada mereka, yaitu min gilin unek-unek elek. Jadi yang kedengkian, dendam, rasa yang tidak enak di dalam hati itu namanya gilin. Mangkel, jontong, itu namanya gilin. Ini kan kisah Allah mengenai orang-orang iman di surga nanti. Ikhwanan sebagai saudara ala sururin atas kursi-kursi atau singgasana mutaqabilin pada berhadapan mereka. Ya, saking mesranya. Jadi maksudnya ayat ini orang iman tuh yang dulu di dunia itu mangkel, dengki, iri, itu besok di surga sudah enggak ada sama sekali. Diambil rasa dengki, iri, dendam itu sudah tidak ada sama sekali. Karena dikisos sebelum masuk surga. Sebelum masuk surga sudah dikisos, diadili dengan seadil-adilnya. Nah ini nomor 1 ini rujukan. Nih. Qurani maksudnya Quran. Ini maksudnya Quran memang itu ya ada ilmuwan yang menulis Quran itu seperti ini. Qurani itu maksudnya Quran. Nomor surat 15 ayat 47. Kalau enggak salah surat Al-Hijr ayat 47. Meminta tolong yang halaman sebelahnya, yang wa ama itu
sepertinya menjelaskan mengenai Utsman bin Affan. Oh ini ya. Wa amma dan adapun kunyatuhu kunyahnya Utsman. Kunyah itu panggilan yang menggunakan abu, aba, abi, bru, brabri, jadu, jada, jadi. Nah itu namanya kunyah. Fa'inahu maka sesungguhnya Utsman karena telah ada yukna diberi kunyah atau panggilan Aba Abdillah, bapaknya Abdillah, biwaladin karena putra ja'ahu yang telah datang kepada Utsman min Ruqayyah yang berasal dari Ruqayyah. Maksudnya karena dia punya anak laki-laki dari Ruqayyah yaitu binti anak perempuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ismuhu namanya iku Abdullah. Nama putra Utsman itu Abdullah. Tufiya diwafatkan siapa Abdullah wa umruhu sedang umurnya Abdullah iku situsinin 6 tahun. Yaitu nakorohu telah mematuk kepada Abdullah opo dikun ayam jantan. Dikatakan dik karena petok nah, petok itu kan atau pitik maka dikatakan dik tik ya itu kan pitik maka dik dikatakan dik karena berkata pitik nah, dia kan berkata begitu. Bisanya berkata begitu kalau udah gede ya petok atau kokok luruk, kokok petok. Fi aini di mata Abdullah. Famarido maka sakit siapa Abdullah famata maka meninggal. Siapa Abdullah fi Jumadil Ula di bulan Jumadil Ula, Jumadil awal itu loh Jumadil Ula. Sanata arba'in tahun 4 minal hijrati dari hijrah. Wakilah dan telah dikatakan karena telah ada sopo Utsman iku yukna diberi kunyah Aba Amr, bapaknya Amr. Oh, jadi cucu Nabi juga ada yang meninggal karena kecelakaan karena dipacuk ayam jantan matanya ya. Ya memang begitu menurut Ibnul Asir memang ya hidup ini di tangan Allah. Matinya di mana karena apa itu semua sudah ada qadarnya. Kita ini tinggal menjalani dan berdoa agar kita semua bisa husnul khotimah. Jadi ini merupakan pelajaran bagi kita bahwa mati itu datang sewaktu-waktu. Walaupun umurnya masih 6 tahun, kalau Allah sudah menghendaki ya mati. Ada yang sakit lama sampai bosan dengan penyakit yang hinggap atas dirinya tapi enggak mati-mati ya ada, tapi pasti mati karena kullu nafsin za'iqatul maut, semua jiwa pasti merasakan kematian.